Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ini hari pertemuan kita yang kedua. Sebelum mulai belajar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, Ibu harap untuk memulai pelajaran hari ini, kalian sudah mempersiapkan buku, terutama buku cetak yang sudah dipinjamkan dari sekolah, kemudian dan buku tulis. Setelah itu kalian menyimak apa yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi persendian dan otot. Materi persendian dan otot ini masih masuk di dalam materi sistem gerak pada manusia. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang tulang dan rangka, ya, rangka atau tulang yang menyusun tubuh manusia. Dan hari ini merupakan kelanjutan dari materi minggu kemarin tentang sistem gerak. Seperti kalian ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan di antara dua tulang itulah yang disebut dengan sendi atau artikulasi. Nah, hubungan antar tulang atau persendian atau yang disebut juga dengan artikulasi, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kalian perhatikan di dalam gambar ini adalah struktur sendi, ya. Jadi di dalam sistem gerak pada manusia ini, persendian ini memiliki fungsi dan peranan yang amat penting di dalam proses terjadinya aktivitas atau gerakan. Jadi ini struktur sendi yang ada di dalam tubuh kita. Ini diambil dan digambarkan dengan potongan sebuah persendian. Kalian lihat di gambar ini adalah tulang kompaktum. Tulang kompaktum kemarin sudah kita bahas, itu adalah tulang keras. Kemudian tulang spongiosium itu tulang yang memiliki rongga. Nah, di sini ini adalah tulang rawan sendi atau bagian kartilago, ya. Jadi di sini pembentukan sendi ini dimulai dari perbesaran kartilago ini, ya. Kartilago ini adalah yang membungkus jaringan ikat, ya, sini, ya. Jadi ini yang disebut dengan tulang rawan sendi atau kartilago artikulasi. Nah, kedua ujung kartilago ini akan membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Jadi ke arah dalam sini. Ini akan membentuk tulang artikulasi. Ya. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi ini akan dibungkus oleh membran sinovial. Jadi di sini ini adalah membran sinovial. Membran itu adalah selaput, ya, selaput. Jadi dia melindungi bagian kartilago ini. Nah, membran sinovial ini merupakan pelumas tulang, ya. Jadi supaya keadaan tulang rawan ini tidak menjadi kering. Jadi dia akan menghasilkan minyak yang disebut dengan minyak sinovial. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam persendian, di dalam hubungan antar tulang ini, sendi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis itu merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Jadi serabut jaringan ikat itu adalah ligamen, ya. Kalau di gambar ini ada di sini, ya. Jadi dia ada jaringan ikat, nih, ini yang akan menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, pada sendi mati ini
Ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, ya. Jadi dia ada penghubung tulang-tulangnya, ya, tapi di sini dia tidak dapat bergerak sama sekali. Dan ini terdapat pada tulang tengkorak manusia. Jadi di dalam tulang tengkorak manusia, dia itu penutupnya memang ada bagian-bagian tulangnya. Nah, bagian tulangnya ini akan dihubungkan oleh sendi mati. Jadi dia ada penghubung sendinya yang disebut dengan sendi sinatrosis, dan sendi ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan kalian bayangkan jika di dalam tulang tengkorak kita sendinya bisa bergerak, maka keadaan di dalam tulang tengkorak itu, di dalam tulang tengkorak kita kan itu banyak ada otak. Jadi di dalam otak itu tidak boleh digerakkan sama sekali, karena kalau bagian tulang bagian otak kita banyak melakukan pergerakan, itu juga akan mengganggu kerja tubuh kita. Kemudian yang kedua itu adalah sendi kaku atau disebut sebagai ampiartrosis, ya. Sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Jadi ingat, kartilago itu adalah sel tulang rawan. Jadi tulang rawan. Jadi pada sendi kaku ini dia masih bisa melakukan gerakan, tapi gerakannya masih terbatas. Contohnya pada sendi antar ruas tulang belakang, ya. Coba kalian gerakkan antar ruas tulang belakang kalian, tubuh kalian, maka masih bisa bergerak, tapi tidak melakukan pergerakan yang sangat leluasa. Misalnya kita akan memutar tubuh kita secara keseluruhan, itu tidak bisa, ya. Tidak seperti pada sendi yang terdapat pada gelang bahu, ya. Pada gelang bahu dan lengan atas itu persendiannya bisa kita gerakkan secara leluasa dan bisa berputar, ya. Kemudian itu juga terdapat pada sendi antara tulang betis dan tulang kering, ya. Jadi dia masih bisa bergerak, tapi tapi gerakannya secara terbatas. Itu merupakan sendi kaku atau ampiartrosis. Kemudian sendi yang ketiga, ya, sendi gerak. Sendi gerak itu merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Jadi pada sendi ini dia dapat bergerak bebas, ya. Jadi kalian perhatikan di sini, ya. Nih, macam-macam sendi semuanya yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, untuk sendi gerak itu tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi. Bonggol sendi ini masuk ke dalam mangkok sendi. Kemudian ada pembungkus sendi atau tadi disebut dengan ligamen. Kemudian ada cairan sendi tadi yang fungsinya untuk melumaskan sendi. Lalu selanjutnya kita ke sendi gerak. Nah, pada sendi gerak ini ada 4 macam. Yang pertama, sendi engsel, ya, ini sendi engsel. Kemudian sendi peluru, ini sendi pelana, dan sendi putar. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu macam-macam dari sendi gerak. Yang pertama, pada sendi gerak atau diartrosis itu ada sendi engsel. Tadi yang pertama sendi engsel. Sendi engsel itu adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Jadi sendi engsel ini mirip dengan engsel pada pintu atau pada jendela. Jadi sini nih, ini kalian lihat, ya. Jadi dia dapat bergerak hanya dalam satu arah. Jadi bisa bergerak ke depan atau ke belakang, hanya satu arah. Contoh sendi engsel ini terdapat pada lutut, kemudian pada siku kita, kemudian pada ruas antar jari. Nah, coba anak-anak kalian bisa praktekkan
Ya, coba kalian gerakkan lutut kalian, siku kalian, kemudian dan ruas antar jari. Jadi seperti pada lutut, itu kita hanya bisa menggerakkan ke depan dan ke belakang, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, sendi gerak yang kedua itu adalah sendi peluru. Nih, ini yang disebut dengan sendi peluru, ya. Jadi memang gambarnya itu mirip seperti peluru. Nah, sendi peluru ini sendi yang bisa melakukan gerakan ke segala arah. Nih, ya. Nah, di dalam sendi peluru, ya, ini kedua ujung tulang berbentuk mangkok, nih, ini berbentuk mangkok dan berbentuk bonggol, ya. Jadi ini tujuannya untuk mempermudah melakukan gerakan, ya. Di dalam tubuh manusia, sendi peluru ini diantaranya terdapat pada gelang bahu, nih, pada gelang bahu dan tulang lengan atas, ya. Jadi sendi peluru ini yang menghubungkan antara gelang bahu dan tulang lengan atas, ya. Jadi coba kalian gerakkan. Sekarang kalian gerakkan gelang bahu kalian dan tulang lengan atas, ya. Maka akan terjadi kalau di dalam sendi peluru ini itu bisa melakukan gerakan ke segala arah. Coba ya nak, sambil di rumah kalian sambil praktekkan. Kalian gerakkan gelang bahu kalian dan tulang lengan atas kalian, ya. Jadi ingat, pada gelang bahu dan tulang lengan atas itu adalah sendi peluru. Selain itu ada juga di tulang paha, ya. Tulang paha dan gelang panggul, ya. Tulang paha dan gelang panggul. Gelang panggul itu adalah pada bagian pinggang atau pada bagian pinggul kita, ya. Jadi sama dengan tadi pada gelang bahu dan tulang lengan atas, maka tulang paha dan tulang gelang panggul itu juga dihubungkan oleh sendi peluru. Selanjutnya, yang ketiga, ya, sendi putar. Nah, kalian perhatikan di sini. Nih, ini gambar sendi putar. Jadi, ujung tulang satu mengitari ujung tulang yang lain. Nih, ujung tulang yang ini akan mengitari tulang yang ini, ya. Ini terdapat, ya, antara tulang atlas, ya. Jadi tulang atlas itu bagian tulang terbawah dari tulang tengkorak, ya, pembatas antara tulang terbawah dari tulang yang berada di bagian kepala, ya. Ini menghubungkan tulang atlas dan tulang leher, sehingga kepala kita bisa berputar ke kiri dan ke kanan, ya. Makanya sendi ini disebut sebagai sendi putar, karena sendi ini dapat melakukan gerakan memutar, ya. Selanjutnya, yang keempat, sendi pelana. Nih, ini sendi pelana, ini gambarnya, ya. Jadi sendi pelana itu dikatakan sendi pelana karena memang dia agak mirip dengan pelana kuda, ya. Makanya sendi ini kadang disebut sebagai sendi pelana kuda, nih, ya. Kedua ujung tulang itu akan membentuk sendi yang berbentuk seperti pelana, ya, dan memiliki dua poros, ya. Nah, sendi pelana ini terdapat pada sendi tulang ibu jari, ya. Tulang ibu jari, kemudian jadi dia menghubungkan antara tulang-tulang pada ibu jari, kemudian antara tulang telapak tangan, nih, telapak tangan dengan ruas-ruas jari tangan, nih, ya. Jadi itu yang disebut dengan sendi
pelana. Jadi sendi yang memiliki dua poros dan bentuknya seperti pelana. Ini gambarnya. Ya. Ini secara keseluruhan. Jadi tadi kalau sendi di dalam tubuh kita, khusus untuk sendi gerak, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi putar. Nah, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya, yaitu materi tentang otot. Ya, jadi materi tentang otot, kalian ketahui kemarin kalau di sistem gerak itu alat gerak yang utama adalah tulang dan otot. Tulang itu merupakan alat gerak pasif dan otot itu adalah alat gerak aktif. Ya, alat gerak aktif maksudnya di sini, otot merupakan jaringan yang terdapat pada tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Ya, jadi tanpa adanya otot, tubuh tidak bisa bergerak karena sesungguhnya ototlah yang bisa membuat tulang menjadi bergerak. Jadi ingat ya anak-anak, kalau otot itu adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang atau rangka itu adalah alat gerak pasif. Karena apa? Karena otot disebut sebagai alat gerak aktif itu karena dapat berkontraksi. Ya, jadi itu juga merupakan ciri-ciri dari otot. Jadi otot itu dia bisa berkontraktibilitas. Ya, kontraktibilitas itu dia memiliki kemampuan untuk memendek dari ukuran semula. Jadi otot kita ini bisa memendek dari ukuran semula yang disebut dengan kontraktibilitas. Kemudian ciri-ciri otot yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk memanjang dari ukuran semula. Ya, jadi otot itu bisa memanjang dari ukuran semula. Kemudian ciri otot yang ketiga, itu otot bisa berelastisitas, elastis. Jadi dia bisa kembali ke ukuran semula. Jadi itu merupakan ciri-ciri otot. Ingat ya anak-anak, berarti ciri-ciri otot itu ada 3, yaitu kontraktibilitas, dia bisa memendek, kemudian ekstensibilitas, bisa bertambah panjang dari ukuran semula, dan yang ketiga elastisitas, bisa kembali ke ukuran semula. Ya. Nah, kita ke jenis-jenis otot. Ya, jadi jenis-jenis otot di dalam tubuh kita itu ada 3 macam. Kalian perhatikan di sini. Ya, yang pertama otot polos. Ini gambarnya otot polos. Kemudian yang kedua otot lurik atau disebut sebagai otot rangka, dan yang ketiga itu adalah otot jantung. Ya, jadi otot jantung. Jadi ada 3 macam jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia. Kalian perhatikan gambar ini. Dan untuk mempermudah kalian mengingat apa saja jenis otot yang ada di dalam tubuh kita, kalian ingat itu LPG. Ya, L itu otot lurik, P itu otot polos, G itu adalah otot jantung. Jadi ingat LPG. Ya, jadi lurik, polos, dan jantung. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu jenis-jenis otot tersebut. Yang pertama, otot lurik. Ya, dikatakan sebagai otot lurik karena otot ini dia memiliki garis gelap dan terang. Jadi ada garis-garis gelap dan terang. Ya, nah garis gelap dan terang ini adalah aktin dan miosin. Ini adalah penyusun dari otot lurik. Ya, itu adalah otot serat yang bentuknya melintang. Ya, nah di dalam otot lurik, fungsi dari aktin dan miosin ini adalah sebagai penggerak otot. Ya, jadi yang membuat otot itu bisa bergerak itu adalah aktin dan miosin. Kemudian ciri yang berikutnya, ya,
pada otot lurik ini ya bentuknya silindris nih, silindris, dia memanjang seperti silinder ya. Dia memiliki banyak inti ya, inti yang letaknya ada di tepi ya, jadi di tepi-tepi otot, dan intinya ini banyak ya. Kalau di sini inti sel itu disebut sebagai nukleus ya. Kalian ingat anak-anak pelajaran kelas 7 kalau nukleus ya, pada materi sel dan organel sel ya. Nukleus itu adalah inti sel. Jadi inti sel ini fungsinya sebagai pusat yang mengatur segala kegiatan yang ada di dalam sel. Itu disebut sebagai nukleus ya. Jadi pada otot lurik ya, nukleusnya itu banyak dan letaknya berada di bagian tepi ya. Ini gambar dari otot lurik ya. Nah, untuk selanjutnya ya, pada otot lurik ya, otot lurik ini terkadang disebut juga sebagai otot rangka. Kenapa disebut sebagai otot rangka? Karena otot lurik ini terdapatnya pada rangka tubuh ya. Jadi dia terdapatnya pada bagian rangka tubuh. Nah, kerja otot lurik itu dikendalikan oleh otak ya. Jadi yang mengendalikan kerja dari otot lurik itu adalah otak. Sehingga kerja dari otot lurik ini disebut sebagai kerja otot sadar. Jadi dia bergerak itu atas perintah otak. Contohnya, pada saat kita akan mengambil suatu benda menggunakan tangan, maka tangan kita itu bergerak itu karena adanya perintah dari otak. Jadi otot rangka ini itu adalah penyusunnya adalah otot lurik. Ya, otot lurik banyak terdapat pada otot rangka. Ya. Selanjutnya ke otot yang kedua, jenis otot yang kedua itu otot polos. Kalian lihat di sini ini adalah gambar dari otot polos. Ya. Otot polos ciri-cirinya yang pertama dia memiliki inti satu atau nukleus. Kalian tadi ingat kalau nukleus itu adalah inti sel. Jadi inti sel ini yang melakukan atau mengatur semua kegiatan sel, ya, semua kegiatan sel yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, selain berinti satu, ciri-cirinya berbentuk gelendong. Nih, ini yang dimaksud dengan berbentuk gelendong. Dan kedua ujungnya meruncing. Bagian-bagian dari otot polos ini ujungnya meruncing. Dan cara kerja dari otot polos itu secara tidak sadar ya, atau disebut juga dengan otonom. Yang dimaksud dengan secara tidak sadar, jadi cara kerja dari otot polos ini dia tidak atas dasar perintah otak ya. Kemudian otot polos ini kerjanya agak lambat tetapi tidak cepat lelah. Jadi kerjanya lambat tapi tidak cepat lelah. Contoh dari otot polos itu, otot polos terdapat di dalam organ-organ dalam tubuh. Contohnya pada organ-organ pencernaan, misalnya seperti di lambung, itu tersusun atas otot polos. Jadi lambung itu dia bekerjanya secara terus-menerus dan bekerjanya secara lambat. Kemudian pada organ-organ kelamin, pada organ ekskresi. Kalian tahu apa itu organ ekskresi? Ekskresi ini dia berkaitan dengan sistem pengeluaran. Contohnya misalnya pada bagian ginjal ya, pada bagian ginjal, kemudian paru-paru, hati dan kulit itu adalah organ-organ ekskresi. Ekskresi itu yang mengatur sistem pengeluaran di dalam tubuh kita.
Dan otot polos itu terdapat pada pembuluh darah, ya. Jadi ingat, kalau otot polos ini letaknya berada di organ-organ bagian dalam tubuh kita dan bekerjanya secara tidak sadar atau tidak atas dasar perintah otak. Selanjutnya, otot yang ketiga itu adalah otot jantung, ya. Jadi otot jantung ini gambar dari otot jantung, ya. Jadi sesuai dengan namanya, otot jantung berarti otot ini khusus dia berada di jantung. Ya. Jadi yang menyusun jantung kita itu adalah otot jantung. Kalian lihat dari gambar ini nukleusnya, jadi yang mengendalikan semua atau mengatur semua kegiatan di dalam sel ini atau nukleus, ini letaknya ada di tengah. Nih, ada di bagian tengah dan jumlahnya banyak. Ya. Kemudian dia memiliki serabut yang lurik, ya, lurik dan bercabang, ya. Jadi bercabang seperti ini. Kemudian cara kerja dari otot jantung itu bekerja secara otonom. Jadi tadi sama dengan otot polos. Jadi dia bekerja secara otonom atau kerjanya secara tidak sadar atau tanpa perintah dari otak, ya. Jadi otot jantung ini kalian rasakan, otot jantung ini dia bekerjanya terus menerus. Setiap hari detak jantung kita itu terus berjalan tanpa perintah dari otak. Walaupun kita sedang tidur, tapi detak jantung kita itu terus berdetak, ya. Jadi memang karena otot jantung ini dia tidak atas perintah otak, jadi dia bekerja sendiri, tapi kerjanya lambat dan terus menerus, ya. Itu otot jantung. Ini penggambarannya di dalam tubuh kita, ya. Jadi tadi ini otot lurik. Otot lurik itu terdapat pada rangka. Kemudian otot jantung terdapat pada jantung. Kemudian otot polos terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh. Jadi organ-organ yang berada di dalam tubuh. Selanjutnya kita ke sifat kerja otot, ya. Nah, untuk sifat kerja otot ini ada dua macam nanti sifat kerja otot, ya. Yang pertama bersifat antagonis dan yang kedua bersifat sinergis, ya. Otot bekerja itu secara kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek dan menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi ini, maka tulang akan tertarik. Kalian lihat di bagian gambar ini, ya. Ini yang dimaksud dengan kontraksi, ya. Tadi ingat, pada saat berkontraksi ukurannya akan lebih memendek. Kalian perhatikan di sini. Ini contoh dari otot sedang berkontraksi. Jadi otot ini ukurannya akan memendek, ya. Kemudian strukturnya juga menjadi keras. Lalu akan membentuk gelembung. Coba kalian praktekkan, kalian tekukkan bagian lengan kalian ke atas, ya. Nah, di situ akan terbentuk gelembung. Jadi pada saat terbentuk gelembung berarti otot kita itu sedang melakukan kontraksi, ya. Sehingga pada bagian tulang juga akan tertarik ke atas, ya. Kemudian otot juga bisa bekerja secara relaksasi, ya. Relaksasi berarti mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal. Kalian perhatikan di gambar ini yang bagian belakang, ya. Pada lengan atas, ya, bagian bawah, ya, pada bagian bawah
ini adalah otot yang sedang berelaksasi. Jadi dia relaksasi itu mengembalikan kepada posisi awal. Jadi pada saat otot ini relaksasi, maka otot yang lain akan berkontraksi, ya. Kemudian pada saat kita mengembalikan kembali ke bentuk semula, maka akan terjadi sebaliknya, otot yang bagian belakang ini yang berkontraksi, ya. Nah, dari cara kerja otot ini, yang pertama cara kerja yang secara antagonis, tadi kerja dua otot yang berlawanan, ya, berlawanan atau kontraksi dan relaksasi. Contohnya, yang pertama disebut sebagai fleksi dan ekstensi. Fleksi dan ekstensi ini pada gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Fleksi artinya membengkokkan, ya. Ini terjadi pada tulang bagian lengan atas, ini disebut sebagai otot bisep. Jadi bagian lengan atas yang terdepan itu disebut sebagai otot bisep. Kemudian yang bagian belakang, ya, bagian belakang atau bagian bawahnya itu disebut sebagai otot tricep. Jadi bagian bawah ini tricep, kemudian bagian depannya itu adalah bicep, ya. Nah, pada saat kita membengkokkan, nih pada gambar ini berarti kita membengkokkan, ya, membengkokkan siku. Maka di sini akan terjadi dua otot yang berlawanan, ya. Otot yang depan akan berkontraksi, kemudian otot yang belakang atau otot tricepsnya itu akan melakukan relaksasi. Kemudian pada saat kita akan meluruskan, ya, meluruskan kembali siku kita, itu terjadi sebaliknya. Bagian bicepnya akan relaksasi, ya, dia akan ototnya akan lebih memanjang. Kemudian bagian tricepsnya itu akan berkontraksi, ya. Jadi strukturnya akan lebih memendek, ya. Jadi ini contoh dari kerja otot secara antagonis. Antagonis itu jadi berlawanan. Dan ingat, di kerja otot antagonis ini ada dua otot yang terlibat di sini, ya. Jadi ada otot yang melakukan kontraksi, kemudian ada otot yang relaksasi, ya. Kemudian contoh yang kedua itu abduksi dan aduksi. Pada saat sendi pada bagian paha, ya, itu menjauhi dan mendekati badan. Kalian perhatikan di sini. Nih. Gerak meluruskan dan gerak membengkokkan. Ya. Kemudian yang ketiga, pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah. Coba kalian praktekkan pada saat kalian menelungkupkan jari tangan kalian dan kalian menengadah atau membalikkan telapak tangan kalian. Nah, di sini ini disebut sebagai pronasi dan supinasi, ya. Kemudian yang keempat, depresi dan elevasi, ya. Contohnya pada saat kita menunduk, ya, gerakan kepala kita sedang menunduk, itu disebut sebagai depresi. Kemudian elevasi pada saat kita menengadah, ya. Jadi pada depresi dan elevasi ini ada bagian-bagian otot yang berada di bagian leher dan bagian kepala itu yang melakukan kontraksi dan relaksasi, ya. Jadi ini sifat kerja otot yang pertama itu adalah sifat antagonis, ya. Jadi pada sifat antagonis ini ada 4 macam contohnya, ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, sifat kerja otot yang kedua adalah sinergis, ya. Sinergis itu adalah kerja dari dua otot yang cara kerjanya saling bekerja sama. Jadi saling bekerja sama ini maksudnya dia bekerjanya bersamaan, ya. Jadi pada otot sinergis ini dua ototnya itu saling bekerja sama secara bersamaan. Contohnya
itu pada otot pronator teres dan pronator quadratus, ya. Pronator teres itu adalah otot yang berada di lengan bawah, ya. Kalian lihat di sini di bagian lengan bawah, ya, sini. Pada saat kita akan menelungkupkan bagian tangan kita ini, ya. Kemudian pronator quadratus, ya, pada saat kita menengadah pada telapak tangan, ya. Jadi cara kerja otot pronator teres dan pronator quadratus itu pada saat kita menelungkupkan dan menengadahkan tangan pada telapak tangan. Jadi kerja dua ototnya itu saling bekerja sama, ya, bekerja sama, kemudian dan kerjanya itu secara bersamaan, ya. Itu merupakan penjelasan tentang otot, ya. Untuk selanjutnya kita ke gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada tulang. Nah, gangguan dan kelainan pada tulang ini yang pertama, gangguan pada kesalahan pada posisi duduk, ya. Pada posisi duduk yang jika kita sedang duduk, posisi duduk kita itu tidak benar, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini yang disebut dengan skoliosis, ini kyphosis atau lordosis, atau gambar lainnya yang ini. Kalian perhatikan ini, kelainan pada tulang. Ini pada skoliosis, kalian lihat gambarnya. Apabila kita terlalu sering duduk pada posisi seperti ini, ya, maka gangguan tulangnya disebut sebagai skoliosis. Kemudian pada saat kita duduk seperti ini, terlalu sering duduk seperti ini adalah lordosis, atau yang seperti ini adalah kyphosis, ya. Jadi anak-anak, setelah mengetahui ini, Ibu harap kalian bisa pada saat duduk bisa melakukan sikap duduk yang benar, ya. Jadi tadi skoliosis itu adalah tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Nih, membengkok ke kiri atau ke kanan, ya. Itu disebut sebagai skoliosis. Kemudian lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Dia akan membengkok ke depan. Tulang belakang akan membengkok ke depan. Kemudian kyphosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Seperti ini. Jadi dia akan membengkok ke belakang, ya. Dan ini adalah sikap duduk yang benar. Kemudian selanjutnya, untuk gangguan dan kelainan pada tulang, itu fraktura atau disebut sebagai patah tulang. Nih, ya. Jadi tulang kita itu bisa patah, dan kalian hati-hati, apalagi pada saat usia yang sudah semakin dewasa, maka untuk menyambungkan tulang itu akan semakin sulit, karena struktur tulang pada manusia semakin bertambah usianya, tulangnya akan semakin keras. Dan ini sudah kita bahas pada pembentukan tulang pada pertemuan pertama, ya. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis itu adalah tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Jadi di dalam apabila tubuh kita kekurangan kalsium dan mineral, itu bisa menderita penyakit osteoporosis. Dan osteoporosis ini banyak terjadi pada lansia, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia, ya. Kemudian yang berikutnya, rakitis, itu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, ya. Kalian ingat kalau vitamin D, salah satu dari cara untuk mendapatkan vitamin D, kita harus terkena sinar cahaya matahari pagi. Supaya apa? Supaya pembentukan tulang kita itu
sempurna. Nah, penyakit rakitis ini apabila dalam tubuh kita itu kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga pembentukan tulangnya tidak sempurna, dan ciri-cirinya itu kaki kita menjadi bengkok, bisa berbentuk huruf O atau X, ya. Nih ya. Untuk selanjutnya kita ke gangguan dan kelainan pada persendian. Yang pertama, artritis eksudatif, itu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi kita terinfeksi atau bernanah. Ya, jadi sendi itu bisa terinfeksi atau bernanah, ya, yang menyebabkan iritasi pada sendi. Kemudian artritis Zika, itu radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Jadi apabila cairan sendi menjadi kering, ini pada saat kita menggerakkan bagian-bagian tubuh kita itu akan terasa sakit, ya. Karena tadi kalau cairan sinovial itu fungsinya untuk pelumas sendi, jadi yang akan memudahkan atau membantu sendi kita pada saat bergerak. Ya. Kemudian dislokasi, itu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek, ya. Jadi jaringan ikatnya sobek sehingga bagian sendi akan bergeser. Kemudian yang selanjutnya, kelainan persendian atau gangguan persendian, terkilir, ya, tertariknya ligamen. Pada saat terkilir itu jaringan ikatnya tidak sesuai pada tempatnya, ya. Tetapi sendinya tidak bergeser, hanya jaringan ikatnya saja. Makanya pada saat orang terkilir itu bisa diobati dengan cara diurut. Tujuannya itu adalah untuk mengembalikan ligamennya ke posisi yang benar, ya. Kemudian yang berikutnya, ankilosis, itu adalah persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Padahal sendinya itu seharusnya kan sendi itu tidak boleh sangat menyatu, tapi di sini seolah-olah menyatu sehingga sendi itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Ya. Nah, selanjutnya untuk gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama, atrofi. Atrofi itu adalah otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Jadi ototnya itu ukurannya mengecil, bisa jadi karena jarang digerakkan. Misalnya seseorang yang habis kecelakaan, dia sulit bergerak, lama-kelamaan ototnya akan mengecil. Semakin mengecil otot tersebut, itu akan menyebabkan orang tersebut semakin lama tidak bisa melakukan gerakan. Itu disebut sebagai atrofi, ya. Kemudian hipertrofi, itu otot membesar. Jadi ototnya lebih besar dari biasa, ya. Kemudian kram ini artinya kejang otot, ya. Kejang otot ini bisa disebabkan oleh aktivitas, ya, aktivitas tubuh kita. Misalnya pada saat kita olahraga yang terlalu terlalu berat, ya. Misalnya olahraganya terlalu berat, itu bisa menyebabkan kram, ya, bisa kram pada bagian kaki atau kram pada bagian perut, atau bisa juga kram ini disebabkan oleh cuaca yang dingin, ya. Pada cuaca dingin bagian-bagian otot kita juga bisa kram atau kejang otot. Kemudian tetanus ini penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani, ya. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi, jadi otot terus-terus bergerak, ya. Kemudian yang terakhir, kelainan pada otot adalah miastenia gravis. Ini keadaan otot yang semakin melemah, ya. Jadi otot itu akan semakin melemah dan sulit digerakkan, ya. Itu bisa karena tadi habis kecelakaan sehingga otot lama-kelamaan susah bergerak, dan ini bisa berakibat fatal, ya, bisa menyebabkan kelumpuhan atau juga bahkan kematian.
Nah, gangguan otot ini disebut sebagai miastenia gravis, ya. Nah, anak-anak, jadi ini penjelasan kita tentang materi sendi dan otot. Ibu sudahi sampai di sini. Jangan lupa ya, kalian juga harus tetap membaca ya, membaca buku yang sudah dipinjamkan dari sekolah ya. Jadi selama belajar di rumah kalian jangan bosan untuk membaca. Selain membaca, kalian juga mendengarkan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa kalian untuk menjawab latihan soal yang ada pada lembar berikut ini. Ya. Ingat, latihan soal ini kalian menjawabnya dengan singkat dan jelas. Kalian jawab dengan singkat dan jelas, hasil jawaban kalian Ibu tunggu ya. Kemudian nanti hasil jawaban kalian kirim melalui WA ya. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.